saya mengajak seluruh warga negara, rakyat, khususnya umat Islam yang cinta kejujuran dan keadilan. Marilah bersama-sama kita adakan aksi damai, aksi rakyat berdaulat menggugat pemilu yang cacat. Selasa 19 Maret 2024 mulai pukul 14 hingga sore hari kita bisa berbuka puasa bersama-sama di depan Gedung Wakil Rakyat MPR, DPR, DPD RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Saya sendiri sebagai salah seorang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air. Cuplikan video tadi adalah Bapak Din Samsudin yang mengajak umat muslim di seluruh Indonesia ini untuk menggelar aksi damai, menolak tentang pemilu yang cacat, tentang pemilu yang curang di tahun 2024 ini. Yang saya pikirkan bahwa di saat sekarang ini, saudara dan saudari saya yang beragama muslim sedang menjalankan ibadah puasa. Apakah ajakan dari Din Samsudin ini masuk di akal, ataukah ini merupakan bentuk provokasi yang dilakukan oleh Din Samsudin bersama kawan-kawan untuk mengajak saudara dan saudari kita yang beragama muslim untuk buka puasa bersama-sama di depan kantor MPR DPR RI. Dalam beberapa menit ke depan ini, saya ingin menyajikan cuplikan-cuplikan video terkait dengan tanggapan dari netizen mengenai pernyataan yang dilontarkan oleh Din Samsudin ini. Dan kita ketahui bahwa Din Samsudin ini bukan orang sembarang. Kita ketahui juga pada tahun 2019 silam, Din Samsudin adalah salah satu tokoh yang juga aktif dalam menggerakkan aksi unjuk rasa ini. Mari kita simak bersama-sama tanggapan ataupun komentar dari netizen berikut ini. Selamat menyaksikan. Kita mengadakan aksi besar-besaran. Gelarmu, pendidikanmu gak sebanding dengan perilakumu sebagai seorang yang dihargai dan dihormati. Ini bulan Ramadan, Pak. Banyak-banyaklah istighfar, banyak-banyaklah ibadah. Ngapain ngajak orang ngedemo demi kepentingan apa? Kepentingan golongan kalian. Biar apa? Biar balas dendam sakit hati kalian atas kepemimpinan Pak Jokowi selama 10 tahun. Kalian gak dapat kedudukan kan? Kalian gak dapat jatah pejabat kan? Iya, sakit hati. Jadi kesempatan pilpres ini kalian ambil untuk mengobrak-abrik demokrasi yang sudah tertata dengan baik. Kalian gak terima kalau Pak Jokowi itu sukses untuk memimpin dunia. Kalian gak terima kalau negara ini baik-baik saja. Dan sebagian golongan kalian itu, siapa yang membackingi? FPI, HTI, gerombolan yang pernah dibubarkan sama Pak Jokowi. Iya kan? Dendam, sakit hati kalian itu, kalian bawa sampai mati. Kalian gak senang Indonesia itu baik-baik saja, gak senang. Kalian gak suka kesuksesan keluarga Pak Jokowi itu diakui sama sebagian besar rakyat Indonesia. Dan sebahagian kalian itu berteriak, dinasti politik, dinasti politik. Dinasti apaan? Anak-anak Pak Jokowi itu dipilih oleh rakyat, bukan diangkat oleh Pak Jokowi. Kecuali anak dan menantunya Pak Jokowi itu terpilih bukan hasil pemilihan suara. Boleh kalian katakan kalau itu dinasti politik. Lah ini mereka terpilih menjadi pejabat itu kan
Karena masyarakat yang memilih, sebahagian besar suara mereka itu tertuju pada anak menantunya Pak Jokowi. Kalian gak terima. Iya, sakit hati, dengki. Iya. Gak siap-siap ya, sengkuni-sengkuni ini, gerombolan-gerombolan pada busuk hati ini, merongrong kedaulatan bangsa. Menjijikkan. Bapak Din Samsudin yang terhormat, ini bulan puasa loh Pak. Kenapa sih masih aja ngajak demo? Bapak nggak kasihan? Nggak kasihan sama warga yang lagi puasa itu Bapak ajak demo? Nggak kasihan Bapak, Pak? Jangan demi kepentingan pribadi Bapak membuat orang-orang capek ya gitu loh, lelah. Apalagi nih bulan puasa Pak. Mending banyak-banyakin ibadah, ya kan? Daripada Bapak mengajak demo turun ke jalan, nanti ibu-ibu atau siapa gitu yang Bapak ajak itu, lebih baik dia nyiapin ini Pak buat buka puasa di rumahnya masing-masing. Lebih baik Bapak ajak tadarusan. Lebih baik Bapak ajak hal-hal baik lah gitu, daripada ayo kita demo besar-besaran. Ngapain sih Pak? Ya saatnya kalah. Kalau Bapak kan ahli agama ya, setahu aku, kalau apa aku salah ya, Bapak kan ahli agama. Bapak nggak percaya sama keputusan Allah. Yang dipilih, yang ditunjuk saat sekarang ini melalui rakyat Indonesia adalah Pak Prabowo. Pak Prabowo itu udah 3 kali Pak perjuangannya, jadi wajar lah, wajar dia menang saat sekarang ini gitu loh. Bapak nggak percaya itu Pak, nggak percaya keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Udahlah Pak, daripada capek-capek turun ke jalan, bikin macet, bikin riwah jalanan. Kami yang driver online ini Pak yang tersiksa. Jalan sono tutup, jalan sini tutup, sono macet, sini macet, ongkos nggak seberapa. Bapak mah enak-enakan, dapat bayaran atau apa? Ya, untuk warga masyarakat Indonesia juga mohon jangan mau ngikut demo, apalagi bulan puasa. Lebih baik tadarusan, lebih baik banyakin ibadah. Udah nggak bener ini, pemuka agama atau apa sih Bapak ini, kalau nggak salah ketua ini kan, ketua Muhammadiyah ya kalau aku nggak salah ya. Udah nggak bener, ya. Nggak ada itu yang merusak negara ini Pak, nggak ada. Cuman kalian nggak siap kalah aja. Banyak itu kebaikan Pak Jokowi itu banyak banget. Keberhasilan beliau tuh banyak banget Bapak. Ya Allah, kok Bapak menutup mata, menutup telinga, menutup hati Bapak untuk hal itu? Mana Bapak ngajak makzulin? Ntar bulan 10 juga selesai tugas beliau Pak. Kok nggak tega, nggak ini banget? Nggak tahan banget gitu. Bapak pun kalau jadi presiden belum tentu sehebat dia Pak, belum tentu sehebat Pak Jokowi. Nah 5 tahun yang akan datang, ya Bapak calonin diri Bapak, kita lihat ada nggak pemilih Bapak. Oke, kita lihat gitu. Jangan cuman berkoar-koar inilah itulah. Oke Bapak ya, Bapak itu orang terhormat. Jadilah orang terhormat yang sebenarnya. Jangan merusak diri Bapak sendiri. Contohnya aku nih, yang tadinya salut ngelihat Bapak, tiba-tiba Bapak mengajak demo gitu, aku jadi nggak salut. Berarti kan Bapak merusak diri Bapak sendiri, ya kan? Salam waras Pak, salam NKRI, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Bapak selalu sehat walafiat. Sadarlah, ini semua udah keputusan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke Pak? Saudaraku sebangsa dan setanah air, ini adalah cuplikan video di season pertama. Saya setuju bahwa tentang pemilu itu bukan soal kalah menang, tetapi soal keadilan, soal kejujuran, dan soal transparansi. Fakta membuktikan hari ini bahwa di berbagai belahan wilayah di Republik ini banyak sekali kegaduhan, banyak sekali kericuhan yang terjadi hanya gara-gara kecurangan pemilu di tahun 2024. Ketika kita mengatakan bahwa kemenangan dari Prabowo dan Gibran itu merupakan keputusan Allah, saya secara pribadi rasanya tidak deh.
kenapa saya katakan tidak, bahwa Allah itu menghendakkan sesuatu yang adil, yang jujur, yang damai. Tetapi jika itu adalah kehendak Allah, lantas mengapa di belahan bangsa kita ini hampir di setiap wilayah dalam sidang pleno pemilu di tahun 2024 ini, mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, provinsi, selalu saja ada kegaduhan, selalu saja ada keributan. Ini yang patut kita pertanyakan. Lalu pada poin yang kedua, sedikit saya menanggapi bahwa kepada saudara dan saudari saya yang beragama Muslim, patut dipertimbangkan dengan ajakan yang dilontarkan oleh Bapak Din Samsudin ini. Mengingat saat sekarang ini, di bulan Ramadan ini adalah bulan yang penuh suci, bulan yang penuh berkah untuk saudara dan saudari saya yang beragama Muslim, sehingga kalian mestinya mampu untuk berpikir bijak, jangan sampai masuk ke hal-hal yang pada akhirnya akan merugikan kesehatan Anda sendiri, merugikan diri Anda sendiri, dan juga pada akhirnya saya berharap bahwa jika benar hal ini akan terjadi di tanggal 19 Maret 2024 ini, semoga saja tidak ada kegaduhan. Karena di bulan puasa saya sangat yakin dan percaya di saat saudara dan saudari kita yang beragama Muslim ini sedang menjalankan ibadah puasanya dan ditunjukkan dengan aksi-aksi unjuk rasa seperti ini, saya percaya bahwa intensitas tentang diri kita yang cepat marah, cepat emosi, dan lain sebagainya akan gampang sekali. Ini menjadi catatan penting. Apakah aksi unjuk rasa ini adalah bentuk untuk menyelesaikan sebuah persoalan, ataukah mari kita menunggu bersama-sama keputusan dari MK, keputusan dari KPU tentang real count-nya, sehingga pada akhirnya kita tidak dipersalahkan, sehingga pada akhirnya bahwa kita bisa melihat bahwa sebagai warga negara yang baik, kita patut untuk mengikuti aturan-aturan di bangsa dan negara ini. Sekali lagi, kepada saudara dan saudari saya yang beragama Muslim, silakan dipertimbangkan secara matang, dan apalagi ada ajakan untuk buka puasa bersama di depan gedung MPR DPR RI itu. Mari kita gunakan logika akal sehat kita, sehingga pada akhirnya tidak merugikan diri kita sendiri. Selanjutnya saya masih mengajak pemirsa sekalian, mari kita tetap menyimak tanggapan-tanggapan dari netizen terkait dengan ajakan dari Din Samsudin ini. Selamat menyaksikan. 19 Maret 2024. 19 Maret 2024, Din Samsudin ini mengajak Anda semuanya untuk berdemo. Jangan mau Anda hanya diadu domba. Ingat, Lebaran sebentar lagi. Nanti salah ngomong, nanti salah bertindak, nanti salah melakukan pengerusakan umum, sampai bisa dicekel polisi. Ojo gelem dihapusi karo Din Samsudin. Jangan mau. Lebaran sebentar lagi. Ya, sing pinter dikit. Ben bengok-bengok ben Din Samsudin wae. Ingat sahabat-sahabatku, sebentar lagi Lebaran. Ojo gelem diadu domba. Masa tandingan, selalu ada masa tandingannya. Itu yang saya katakan tadi. Ya, saya katakan tadi, pertama kepada masa pendukung aliansi besar untuk tidak terjebak kepada provokasi, hasutan untuk kita berkelahi sesama rakyat warga negara. Kalau mereka waktu bersamaan di tempat yang sama ingin menyampaikan aspirasinya, kita hargai. Gimana izin tuh Pak? Ya. Masa hak angket tiba-tiba ada tandingan. Secara etika hukum gimana Pak? Bisa nggak sekaligus izin dikeluarin? Ya itulah saya katakan tadi, kan polisi sudah mengetahui berdasarkan permohonan, bukan izin ya, pemberitahuan tentang sebuah aksi di mana kapan. Itu kan bisa diatur oleh polisi. Kalau polisi berkehendak untuk tidak mengadu domba di antara rakyat warga negara, saya masih berhusnuzon, berkeyakinan ya,
polisi masih pada posisinya sebagai pelindung rakyat. Tadi harapannya juga Kalau seandainya terjadi, ternyata ada, ya terus terang saya pesankan, apalagi umat beragama, umat Islam dalam bulan Ramadan ini jangan terjebak oleh provokasi, oleh hasutan. Maka saya minta juga kepada kelompok-kelompok yang ingin menandingi itu untuk mengurungkan niatnya. Apalagi kalau mereka Muslim, ya, janganlah ya menambah dosa dan pelanggaran pada bulan suci ini. Tapi kalau ada aspirasi, ada pikiran lain, silakan. Bila perlu nanti mungkin kita beri waktu untuk juga berorasi gitu. Kami tidak sepakat dengan pemilu curang, terstruktur, sistematis dan masif. Enggak apa-apa. Ini negara demokrasi. Kami tidak setuju dengan pemakzulan presiden. Oke. Maka nanti ya, dalam perjalanan waktu kita lihat mana yang lebih banyak pendukungnya. Kalau ternyata seluruh Indonesia ya, mayoritas pendukung rakyat bersetuju dengan hak angket, dengan pemakzulan presiden, itulah demokrasi. Dan TNI khususnya Polri harus berpihak kepada aspirasi rakyat. ini aspirasi kan di samping kepada DPR ya. Tadi kan berharap bisa diterima oleh ketua DPR ya. Untuk adanya penggunaan hak angket. Yang kedua, walaupun bukan kewenangannya DPD yang sudah memutuskan, kita dorong karena mereka juga wakil rakyat. Dan yang ketiga, kepada MPR untuk mempertimbangkan jika dalam keadaan darurat bisa mengadakan sidang darurat MPR dengan agenda tunggal ya, pemakzulan terhadap presiden dan wakil presiden. Clear? Oke ya. Terima kasih. Saya ada acara lain. Tanggal 19 Maret jam 2 siang hari Selasa 19 Maret kita mengadakan aksi besar-besaran di depan gedung DPR, MPR, DPD RI Jalan Gatot Subroto agar DPR mendengar suara kita. Alhamdulillah 45 simpul-simpul massa di luar kelompok kami, organisasi kami, insya Allah bersetuju. Organisasi kemasyarakatan, simpul-simpul gerakan, ya, tidak ada kaitan memang dengan paslon 01 atau 03, tapi sebagai bentuk ya, keprihatinan kita sebagai rakyat karena kedaulatan rakyat telah dirusak dan telah roboh. Maka saatnya lah untuk kita tegakkan, antara lain mendorong DPR RI menggunakan hak angket. Ya, apa kabar sahabat-sahabatku dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote. Ya, jangan lupa bahagia selalu bersama keluarga tercinta. Saat ini tidak asing lagi, saya lagi bersama dengan salah satu tokoh muda Indonesia Timur, yaitu Bapak Andreas. Beliau salah satu Ketua Umum Indonesia Timur Bersatu. Apa kabar? Alhamdulillah, puji Tuhan sehat. Well, kita lihat dalam kondisi saat ini ya, mungkin Kanda Ketum sudah tahu sendiri ya, yang mana dinamika politik ya, yang kita tahu bersama ya, karena pemilunya sudah selesai. Sudah selesai. Sudah selesai ini. Tapi banyak sekali segelintir oknum-oknum di luar sana masih mencari-cari kesalahan ini. Saya meminta pandangan, pendapat, masukan dari Pak Ketum Indonesia Timur Bersatu. Silakan. Oh ya, terima kasih. Memang pertama yang harus kita syukuri dulu bahwa pemilihan presiden telah selesai. Ya. Kita seharusnya sebagai warga negara yang baik berikan kesempatan kepada KPU dan Bawaslu untuk menjalankan tugasnya. Sehingga nanti di tanggal 20 KPU bisa mengumumkan hasil real count-nya. Ya. Tapi kemudian sangat disayangkan akhir-akhir ini boleh saya bilang ya, saudara-saudara atau teman-teman kita yang merasa kalah kemudian menggiring opini dengan segala macam cara yang akhirnya menghasilkan masyarakat kebingungan. Masyarakat bingung ya? Bingung. Ya. Banyak juga yang bertanya ini sebenarnya siapa yang menang. Dan di sini sebenarnya
kalau kita menjadi warga negara yang baik, kita menjadi masyarakat yang baik, harusnya kita memberikan edukasi. Kalau tidak, lebih baik kita memilih diam sampai menunggu hasil dari resmi yang diumumkan oleh KPU ya. Tapi penggiringan opini yang hari ini terjadi sampai adanya hak angket, walaupun kemarin ya Ibu Puan sudah mengatakan bahwa itu tidak terlalu. Oh, Ibu Puan, ya, Ketua DPR RI ya. Harusnya kan teman-teman yang kalah ini, yang boleh saya bilang kalah ini sudahlah. Ya. Mari kita membangun fondasi politik yang baik sehingga ke depan generasi muda kita menjalankan dan menikmati politik itu dengan asik. Ya. Kita harus memiliki jiwa satria. Ya kalah ya kalah. Oh, seperti itu ya. Menang ya menang. Menang ya menang, kalah harus legowo. Kalau satria yang kalah ya harus mengucapkan selamat bagi yang menang. Selamat gitu. Pak Jokowi sudah memberikan contoh ketika rival dalam Pilpres 2019 beliau merangkul Pak Prabowo masuk sebagai Menhan. Itu sebenarnya sebuah contoh bagi kita. Salah satu contoh politik bahwa yang politik dalam gitu pertarungan itu politik yang positif dan fondasi politik yang baik. Dalam sebuah pertarungan ada kalah dan menang. Ya. Tetapi itu bukan musuh. Bukan musuh. Itu saudara kita, itu teman kita. Setelah yang menang, mari kita rangkul. Wow. Nah, pada akhirnya hari ini menghasilkan isu-isu dan penggiringan opini yang bisa saja memecah belah bangsa. Ya. Oke guys, itu adalah cuplikan-cuplikan video yang bisa saya persembahkan ke hadapan pemirsa sekalian. Sedikit catatan dari saya bahwa yang pertama, pemilu ini bukan soal kalah dan menang, tetapi soal keadilan, soal kejujuran, dan soal transparansi. Lagi dan lagi saya tekankan bahwa selama sidang pleno mulai dari tingkat desa, kecamatan, kabupaten, sampai provinsi, mungkin sampai di pusat, itu ada kegaduhan yang begitu luar biasa. Kegaduhan ini terjadi karena adanya kecurangan pemilu. Banyak rakyat Indonesia yang menilai bahwa kecurangan ini memang sudah diatur secara terstruktur, sistematis, dan masif. Itu adalah poin pentingnya yang bisa kita lihat dengan fakta dan fenomena yang terjadi hari ini di bangsa ini. Lalu, poin yang kedua, saya setuju bahwa kita butuh agar bangsa ini aman, damai, tenang. Apalagi pesta demokrasi yang namanya pesta rakyat. Kata pesta saja identik dengan kata riang gembira, dengan sukacita. Tetapi apalah daya, bila pada akhirnya beberapa minggu belakangan ini seringkali kita menemukan seruan-seruan tentang kecurangan pemilu. Dan bagi saya secara pribadi bahwa aksi unjuk rasa itu sebenarnya bukan menjadi solusi yang harus kita tempuh. Karena bagi saya, negara kita ini adalah negara hukum. Jika memang benar bahwa ada kecurangan pemilu di tahun 2024 ini, silakan dari masing-masing paslon, masing-masing pendukung, kumpulkan semua bukti-bukti kecurangan itu. Kita ikuti proses dari penyelenggara pemilu, baik itu dari KPU, Bawaslu. Kita tunggu keputusannya seperti apa. Jika pada akhirnya keputusan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan, silakan ajukan bukti-bukti tentang kecurangan-kecurangan pemilu itu untuk diproses secara hukum. Dan poin penting yang perlu saya tekankan bahwa bangsa kita ini saat ini tidak sedang baik-baik saja. Sehingga kita perlu berjuang bersama-sama untuk merawat agar ke depannya generasi penerus bangsa kita ini bisa merasakan demokrasi yang sehat. Jika di pemilu 2024 kali ini ada kecurangan, silakan itu dibuktikan. Karena ini sebagai proses pembelajaran untuk kita-kita yang generasi penerus bangsa. Bahwa kecurangan dalam sebuah pesta demokrasi itu sangat tidak dibenarkan. Dan itu harus dibuktikan dengan proses hukum.
Catatan yang terakhir, ajakan dari Din Samsudin ini kepada saudara dan saudari saya yang beragama Muslim, mohon itu dipertimbangkan baik-baik. Mohon itu dipertimbangkan secara matang. Jangan sampai pada akhirnya di Lebaran nanti bukannya kita Lebaran bersama keluarga, tetapi yang terjadi malah kita Lebaran di balik jeruji besi. Karena kita tidak mampu untuk mengontrol diri kita jika kita turun ke lapangan untuk melakukan aksi unjuk rasa. Mari gunakan logika akal sehat kita dan mari kita bersama-sama berjuang untuk menegakkan keadilan, kebenaran di bangsa dan negara tercinta kita ini. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.